Halo semua, ketemu lagi di channel My Canvas bersama Mike di sini. Video kali ini saya ingin membahas sebuah fitur baru aplikasi menggambar kesayangan kita semua, yaitu Clip Studio Paint. Dan makin kesini, makin hebat aja ini tambahan fitur-fiturnya. Dan yang terbaru, itu baru keluar nggak jauh lah, beberapa minggu lah. Dan juga bertepatan dengan ulang tahun ke-10 dari Clip Studio Paint di tahun ini. Celsys dan Clip Studio Paint endorse saya. Nah, di versi terbaru, yaitu versi 1.12, CSP atau Clip Studio Paint ini ngasih sebuah fitur baru yang namanya Companion Mode. Yuk kita bahas. Companion Mode. Intinya, dengan fitur ini, kamu bisa menggunakan smartphone kamu di pairing dengan tablet, dengan PC kamu atau laptop kamu, dengan iPad juga. Itu bisa jadi semacam screen tambahan dan juga sebagai handheld remote shortcut. Wow, jadi shortcut-shortcutnya bisa kamu set di sini, lalu kamu bisa pencet-pencet sambil kamu ngegambar. Jadi kamu sambil gambar, kamu bisa sambil pencet shortcut di sini. Misalnya pen, besarin ukuran brush, kecilin ukuran brush, itu semua bisa kamu lakukan dengan menekan screen kamu. Awal ketika pertama kali rilis, Companion Mode ini hanya ada di Samsung Galaxy Phone. Jadi cuma ada di smartphone Samsung dan juga seri Galaxy. Jadi nggak ada tuh di handphone Android lain. Tapi sekarang sudah rilis untuk semua smartphone Android dan juga iPhone. Caranya sangat mudah nih, kamu tinggal install aplikasi CSP di smartphone kamu. Atau update ke versi terbaru kalau kamu sudah punya CSP terinstall ya di handphone kamu ya. Jangan lupa, versi Clip Studio Paint di tablet kamu dan juga di ponsel kamu, ini dua-duanya harus versi yang sama. Harus 1.12 dua-duanya, nggak bisa beda versi. Dan jangan lupa, device kamu itu harus ada di dalam satu network. Oke, karena dia berkomunikasinya melalui jaringan Wi-Fi, jadi device kamu, misalnya handphone kamu dan iPad kamu misalnya, atau laptop atau PC kamu, harus ada di dalam satu jaringan Wi-Fi. Intinya ada di router yang sama gitu, kamu connect ke Wi-Fi access point yang sama. Jadi dia bukan sistem yang direct Wi-Fi gitu loh, bukan kayak begitu. Jadi dari handphone langsung direct Wi-Fi ke iPad, nggak begitu caranya. Mereka harus terkoneksi di satu network wireless access point yang sama, gitu ya. Langsung aja saya kasih lihat gimana sih cara koneksiinnya dan juga apa aja fitur-fitur yang bisa kamu dapetin atau bisa kamu munculkan di ponsel kamu dalam Companion Mode ini. Yuk. Oke, sekarang di sini di tangan saya sudah ada iPad. Dan juga di sebelah sini ada handphone Android saya. Nah, ketika kita masuk aplikasinya, jadi kalau kita buka dari sini, Clip Studio Paint. Nah, kalau kita buka di sini, Clip Studio Paint. Nah, nanti kita ketemu halamannya seperti ini. Nah, ketika kita sudah masuk ke aplikasinya, teman-teman lihat di sini ada paling kanan kedua ini ada icon handphone. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bisa tinggal diklik, dipencet. Nah, nanti ada tulisan failed to start companion mode, please turn on wifi, bla 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 gitu ya. Di iPad juga caranya supaya mereka bisa terhubung keduanya, si iPad ini nanti ngeluarin QR codes dan kita scan dari sini. Ini kita klik scan QR codes, lalu tadi nggak sempat lihat ya. Oke, saya ulang ya. Nah, si iPad ngeluarin QR code seperti ini. Lalu kita scan. Lihat di sini. Kita scan. Set. Cepat banget nge-scan-nya. Langsung sudah masuk. Dan teman-teman bisa lihat di sini shortcut yang dimiliki di sini ini persis shortcut punya saya. Kita lihat set kedua, shortcutnya persis sama, cuman ini beda ininya aja karena dia lebar, tapi persis sama shortcut yang sudah saya bikin sebelumnya. Jadi dia sudah secara nggak langsung workspace-nya ini sudah diduplikasi nih ke si Companion Mode ini di handphone. Oke, jadi si Companion Mode ini ada beberapa tab ya teman-teman. Di sini bisa lihat. Yang pertama ini adalah disebutnya itu Quick Access, di mana kita bisa mengakses begitu banyak shortcut di sini ya. Saya mau pensil, tinggal klik di sini, maka ini jadi pensil.
gitu ya. Saya mau perbesar brush size, ukuran brush, tinggal pencet di sini, maka brushnya ngegedein. Nah, saya mau kecilin, tinggal kecilin di sini, gitu. Lalu di sini juga ada flip horizontal, flip vertikal. Cepet banget guys, coba lihat. Wow, cepet banget ini. Responsif sekali, luar biasa. Ada eraser, ada lasso ya. Jadi banyak semua di sini adalah quick access ya untuk shortcut. Gitu. Oke, kita langsung yang kedua yaitu color wheel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di color wheel ini, ketika saya mengubah warna yang ada di sini, maka yang ada di layar iPad saya pun ikut berubah. Nih. See? Saya pilih warna hijau, maka yang di iPad pun jadi hijau. Jadi saya pilih warna biru, di iPad pun jadi biru. Nah, jadi dia responsif sekali ya. Jadi kalau di sini saya mau menggambar gitu ya, maka dengan mudah saya bisa berganti warna hanya dengan memilih yang ada di sini ya. Atau bisa pakai tangan kiri gitu. Oke, kita lanjut. Lalu yang ketiga, di sini ada namanya gesture pad. Gesture pad ini kita bisa menggunakan jari kita di sini untuk menggerakkan kanvas ya. Bisa zoom in, zoom out, bisa rotate kanvas, bisa undo, redo gitu ya. Nah, ini tinggal kita gerakin aja begini, si kanvas bergerak. See? Responsif banget guys. Di sini ada pilihan-pilihan lain ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada full screen gitu ya, full canvas. Terus ada juga zoom, mendekat sekali. Terus begitu ada. Oh, ini kalau misalnya udah di reset, udah di rotate seperti ini, saya pencet yang reset rotation, yaitu yang ini, reset rotation. Iya begitu ya. Bisa flip juga di sini. Flip gambar, flip horizontal, dan flip vertikal gitu. Oke. Walaupun ya kalau di iPad tentu bisa pakai tangan ya, tapi ya ini bisa dilakukan dari sini juga, zoom in zoom outnya. Nah, lalu yang berikutnya itu disebutnya adalah subview palette. Jadi kita bisa memotret apapun, objek apapun, lalu kita ambil warna-warna objek yang kita potret itu. Misalnya contohnya saya mau potret ini ya, si karakter Maui ini. Saya tinggal buka kamera, lalu sama saya di foto si Maui ini. Nah, lalu saya tinggal OK di sini, yes. Nah, teman-teman lihat di sini semua warna yang ada di dalam gambar ini itu saat ini dimunculkan di palet-palet warna yang ada di sini. Nah, ini bisa kita pilih. Misalnya saya mau warna hijau yang ada di sini nih. Nah, ini warna hijaunya, ada warna hijau yang ini, ada warna hijau yang ini, dan ini saya bisa pilih untuk misalnya saya mau warnai gambar saya, misalnya saya warnai gambar saya dengan warna hijau yang dari celananya Maui ya. Oke. Nah, dari sini lalu saya cari lagi warna lain yang kira-kira bisa saya pakai. Ya mungkin ini kulitnya Maui. Teman-teman bisa lihat ketika saya memilih warna di sini, maka di iPad saya pun warnanya berubah. Jadi ketika saya milih warna di sini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Warna di sini tuh berubah. Saya pilih warna pink. Kita jadi pink. Merah. Hijau. Abu. Hitam. Putih. Jadi dia cepat banget ya, luar biasa teknologinya. Saya akan kasih warna ungu yang ada di sini untuk warna bajunya. Gitu. Oke.
Lalu kulitnya mungkin warna kulit Maui. Saya kasih warna kulit Maui di sini. By the way, ini saya pakai brushnya itu ini ya, watercolor, fitur brush watercolor yang ada di Club Studio Paint. Ini bagus sih. Kayak ada simulasi watercolornya beneran. Keren. Ya, itulah kira-kira ya. Oke, kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu tab yang ini. Yang ini adalah color mixing. Nah, di sini ini menarik karena kita bisa mencampur warna di sini. Kita bisa campur warna kuning, gitu ya. Ini untuk memperbesar dan memperkecil ukuran brushnya. Lalu kita campur warna merah di sini, dan ketika kuning bertemu dengan merah, maka di sini akan tercampur. Di sini juga ada blend, di mana kita bisa blend kedua warna ini. Nah, lalu kalau saya mau tambahin warna lain di sini bisa, saya tambahin warna biru sini, Nah, lalu campur aduklah semua. Oke. Kalau kita pakai ini, itu seakan-akan seperti ketika seorang seniman lagi menggambar di kanvas, dan ini adalah paletnya. Tangan sebelah kiri palet, tangan sebelah kanan kuasnya menghadap ke kanvas. Jadi ini konsepnya sebetulnya bukan konsep yang baru, karena kita sudah lihat berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, pelukis itu melukis dengan konsep seperti ini. Ada companion paletnya dan juga kanvasnya gitu ya. Tapi ini digital, jadi ya menarik juga ya. Kita bisa campur-campur warna di sini. Lalu hasil warna yang sudah kita campur itu bisa kita pilih, lalu kita bisa gunakan untuk mewarna di kita punya kanvas ya. Nah, ini saya nggak tahu ini hasil warna, itu hasil warna apa ini? Hijau apa ini? Tapi kita bisa juga ngambil warna yang ada di sini guys. Tinggal kita hold jari kita seperti ini, kita hold, lalu kita bisa pilih warna yang ada di sini ya, dan itu bisa kita gunakan di kanvasnya kita yang ada di iPad atau di tablet kita gitu. Oke, itu adalah color mixing. Lalu yang berikutnya, tab berikutnya itu adalah ini preview. Jadi dia preview untuk halaman kanvas yang aktif yang ada di kita punya tab ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya coba buka di sini, saya udah bikin ada komik. Wait. Nah, saya bikin di sini ada komik 2 halaman ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada 2 halaman komik begini, saya open satu di sini. Nah, si komik ini ada 2 halaman guys. Ntar, bisa lihat di sini. Nah, ini ada 2 halaman, halaman pertama dan halaman kedua. Tapi yang menariknya ketika kita lihat di dalam tab preview webtoon ini sebutnya webtoon preview ya, atau comic preview. Ini dia tuh halaman pertama dan kedua itu nyambung. Kalau webtoon kan teman-teman tahu ya, itu formatnya panjang seperti itu ya. Nah, sedangkan yang saya bikin ini kan satu halaman tuh sampai sini. Tapi kalau kita preview di companion mode-nya, teman-teman bisa lihat ini nyambung sama halaman kedua. Seamless nyambung ke halaman kedua. Wow, keren. Jadi buat teman-teman yang menggambar komik di webtoon, ini cocok banget karena langsung bisa dilihat previewnya nanti komik kita di webtoon jadi seperti apa melalui companion mode ini. Mantap ini, keren. Yang terakhir ada ini, guys. Ini itu, nah teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah disebutnya mode switch. Ini untuk shortcut untuk tombol shift, shortcut tombol option kalau di Mac ya. Tapi kalau di Windows itu alt ya. Dan juga ini shortcut tombol command di keyboardnya Mac. Tapi kalau di Windows ini adalah control gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa, misalnya contoh nih, kalau shift itu dipakainya untuk bikin garis lurus. Misalnya saya mau bikin garis di sini, dari sini ke bawah ya, saya tinggal pencet shift, lalu saya tarik begini. Ini untuk bikin garis lurus. Nah,
Kalau option atau alt ini untuk pick color, ambil warna. Nah, gitu. Dan ini objek ini untuk menggeser objek yang ada di layer ya. Misalnya saya pilih ini, maka saya tinggal geser. Ya, saya tinggal geser tuh. Objek yang ada di layer itu semua tergeser, gitu, teman-teman ya. Gitu. Jadi ya berguna bagi teman-teman yang memang menggunakan Clip Studio Paint di iPad ya. Karena selama ini kalau di iPad itu teman-teman harus kalau mau pakai shift itu bisa cara lain. Kalau nggak pakai companion mode ini, kita geser begini nih guys. Nah, ini ada shift, ada control. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini sama aja sih fungsinya. Kalau saya mau ngegaris, saya pencet shift. Lalu, nah fungsinya mirip-mirip guys. Tuh, fungsinya mirip-mirip. Cuman kan ini ribet banget ya. Ini harus, kalau udah selesai dipakai, ini harus ditutup ya. Mau dimunculin begini lagi. Nah, kalau ini udah ada apa namanya companion mode, ini jadi enak banget. Dipencetnya juga gede tombolnya ya, dan lebih keren aja, lebih futuristik gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah settings ya. Settings apakah nanti mode button layoutnya itu mau align left atau align right ya, dan sebagainya. Itu nanti bisa teman-teman coba-coba sendiri ya. Udah gitu di sini ada vibration, ada sleep, itu bisa teman-teman coba sendiri. Itu untuk mengkostumisasi bagaimana si companion mode ini behave ya. Begitu aja review dari si companion mode ini. Oke, gimana sekarang menurut teman-teman, apakah bagus apa enggak nih si companion mode, fitur terbaru dari CSP ini? Komen di bawah ya. Nah, setelah teman-teman lihat sekarang, fitur-fitur terbaru ini menurut kamu kepake nggak sih dalam workflow-nya kamu? Komen ya di bawah ya. Kalau menurut saya, untuk pemakai CSP di PC, apalagi yang sudah bertahun-tahun pakai di PC gitu ya, atau di laptop, seperti saya sudah sangat terbiasa menggunakan shortcut pakai ini nih, pakai keyboard. Makanya mungkin buat saya jadi nggak terlalu perlu kalau saya pakai itu di PC. Tetapi kalau saya pergi-pergi nih, saya pakai iPad. Nah, itu saya kadang-kadang memang ngerasa, saya kadang-kadang perlu butuh keyboard Bluetooth ya untuk shortcut gitu ya. Tapi sekarang sudah ada handphone saya, bisa jadi remote shortcut untuk menemani Clip Studio Paint saya. Kayaknya sih ini oke untuk tablet sih, companion mode ini. Bukan untuk PC atau laptop. Tapi ya, kamu tetap bisa pakai di PC dan di laptop sama seperti kamu pakai di tablet. Oh ya, Clip Studio Paint di smartphone kamu itu bisa tetap jalan meskipun tanpa berlangganan subscription plan loh. Dan tetap bisa jadi companion mode gitu ya. Kamu punya akses 1 jam sehari kalau kamu tidak punya subscription plan di smartphone kamu. Tapi kalau kamu merasa saya perlu nih kayaknya companion mode itu saya mau pakai karena cocok dengan workflow-nya saya. Nah, mungkin kamu perlu consider untuk langganan yang smartphone plan. Jadi saya kasih tahu gini ya, kamu jangan login dengan account yang sudah kamu punya, yang kamu sudah berlangganan di tablet. Misalnya, kayak saya berlangganan itu premium plan. Jadi untuk 4 device. Ada iPad saya, ada PC saya, ada iPad teman saya, dan PC teman saya. Nah, kalau sudah berlangganan yang premium plan begini, jangan dipakai satu untuk yang smartphone. Itu sayang, karena hitungannya lebih mahal, guys. Yang premium plan ini hitungannya per device, itu lebih mahal. Dan yang smartphone itu punya smartphone plan tersendiri. Jadi, kalau kamu lihat di situsnya itu ada namanya smartphone plan. Memang untuk smartphone aja, dan itu jauh lebih murah, guys. Itu cuma $17 per tahun guys ya, sekitar 200 ribuan ya per tahun kalau kamu memang perlu CSP di smartphone kamu. Jadi kamu bisa daftar plannya tersendiri yang smartphone plan, dan juga pakai akun yang berbeda ya. Jadi kamu bikin akun lagi tersendiri untuk si smartphone, jangan pakai akun yang sama yang kamu pakai di tablet kamu. Oke, segitu dulu video kali ini, update soal Clip Studio Paint Companion Mode. Kita tunggu ya, fitur-fitur apa lagi yang akan dikembangkan oleh Clip Studio Paint di masa yang akan datang.
Saya masih nunggu kapabilitas export sequence animasi ukuran 4K. Mungkin suatu saat CSP bisa 3D modeling. Who knows? Oke, thank you for watching. Yang suka klik like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video-video berikutnya.